Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwatal iman, a'azzakumullah jami'an. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua, jamaah Majlis Salahuddin, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian berseri kita mengenai mendidik anak akhir zaman. Di antaranya bab mengenai menjalin ikatan hati antara kita dengan anak kita. Dan di antara cara membangun ikatan hati adalah memberikan kesan bagi anak-anak kita, dan kesan itulah yang akan membuat dia akan selalu terikat dengan orang tuanya. Jadi tugas kita adalah meninggalkan kesan. Dan kesan itu akan di-recall di saat-saat mereka nanti sudah dewasa. Banyak hadis menceritakan hal ini, di mana banyak sahabat-sahabat yang menceritakan pengalaman masa kecilnya ketika bersama dengan Nabi. Salah satunya dalam riwayat Imam Bukhari, salah satu sahabat bernama Mahmud bin Rabi' berkata, Aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, majatan majaha fi wajhi min dalwin wa adna ibnu khamsi sinin. Yaitu tatkala Rasulullah memercikkan air ke wajahku dengan cara melucu dari sebuah ember, dan saat itu umurku sekitar 5 tahun. Jadi Nabi memiliki pertemuan yang terbatas dengan banyak sahabat. Tapi para sahabat selalu punya kenangan-kenangan yang indah yang direkam di dalam alam bawah sadarnya. Di antara fenomena hari ini, banyak ayah-ayah yang mengaku sibuk. Bunda pun begitu. Ayah dan bunda punya kesibukan karena tuntutan dari peran yang hari ini sebagian besar bekerja. Ternyata Islam punya solusinya, bahwa kesibukan membuat kita menyadari bahwa pertemuan kita dengan anak itu terbatas. Sehingga karena kita pertemuan terbatas, pastikan setiap pertemuan itu dengan anak berkesan. Setiap pertemuan itu sedikit waktunya, durasinya, tapi memorable. Anak ingat kejadian itu. Kumpulan kejadian-kejadian yang mengesankan itulah yang akan membuat anak terikat dan selalu rindu dengan orang tuanya. Makanya rumus untuk membuat anak itu terkesan adalah pandai memanfaatkan golden moment. Terutama di waktu-waktu yang sifatnya reguler, yang rutin dilakukan antara ortu dan anak. Apa yang harus kita lakukan adalah menjadikan pertemuan itu tidak berlalu begitu saja. Ada kisah seorang ayah, ini cerita nyata. Dia dinas sering sekali keluar kota, LDR, pulang 2 bulan sekali. Dia pulang, dan saat pulang dia mengajak anaknya bermain.
Dia bilang, "Yo nak, main ke playground yang kamu mau." Anaknya senang. Dibawalah ke sebuah playground yang lumayan mahal. Saat di playground itu anaknya main perosotan, main ayunan, main bola. Bapaknya kebetulan playgroundnya itu di sebelahnya kafe. Jadi playground berbalut kafe juga. Orang tuanya, ayahnya yang selama ini sibuk malah ngopi, ngelihat handphone. Anaknya main cuman hei gitu. Hey. Selepas itu anaknya ditanya sama mamahnya, "Gimana tadi sama papa?" "Apaan? Papa ngajak main malah minum kopi. Ya, aku main sendirian aja." Ayahnya mengaku ngajak bermain, tapi jiwanya, hatinya tidak memberikan pengaruh dalam jiwa anak. Kalau cuman begitu mah pembantu juga bisa. Kalau cuman begitu supir aja suruh, dia sambil nungguin. Yang anak butuhkan adalah keterikatan, keterlibatan. Makanya di antara yang Nabi lakukan, Nabi itu totalitas kalau bersama dengan anak. Tadi, misalnya mencandai anak sambil memercikan air. Atau kadang, sebagaimana yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, cara Nabi membuat Usamah itu begitu berkesan. Di mana Nabi memangkunya, "Ya'khuduni ala fakhidhihi wa yaqudul Hasan ala fakhidil ukhra." Kemudian Hasan bin Ali didudukan di paha yang lain. Summa yadummuna, kemudian kami dipeluk dari belakang. Wa qala Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Kemudian Nabi mendoakan kami dengan begitu jelas, "Ya Allah, sayangilah dua anak ini, aku sangat sayang dengan anak ini." Jadi Nabi mendoakan sambil memeluk, itu sangat berkesan di memorinya Usamah bin Zaid. Jadi kita, di antara kepandaian orang tua adalah jika tahu waktunya terbatas, pastikan pertemuan yang singkat itu berkualitas. Bagaimana mensiasatinya? Pastikan interaksi yang sifatnya reguler memiliki makna. Apa saja itu? Yang pertama, kita belajar dari Nabi, memastikan setiap pagi anak mendapatkan keceriaan. Bangun paginya selalu happy. Dapat mood booster. Siapa? Khususnya orang tuanya. Khususnya ayahnya. Dr. Adnan Baharis mengatakan, usahakan setiap yang membangunkan pagi hari itu ayah, bukan ibu. Berdasarkan riset beliau, anak yang pagi hari dibangunkan oleh ayahnya lebih berprestasi, lebih punya semangat untuk sekolah, belajar, bekerja dibandingkan jika dibangunkan ibu. Apa penjelasannya? Ternyata ayah itu di benak anak makhluk luar. Dianggap makhluk yang sibuk, kompetitif. Saat anak ayah membangunkan, tanpa sadar anak melakukan yang namanya refleksi, prediksi tokoh. Kalau yang bangunkan ayah, jiwanya seperti ayah. Aku pengen kaya, sibuk, bekerja, maka dia punya. Kalau yang bangunkan ibu tetap bisa, tapi ibu itu bagi anak itu mewakili gambaran dunia rumah. Walaupun ibunya bekerja, anak menyangka dunia ibu itu nggak jauh dari sumur, kasur, dapur, Carrefour gitu. Nggak jauh dari seputar itu. Jadi mengapa di antara yang diceritakan adalah oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat cilik yang beliau itu banyak mencuri-curi kesempatan untuk selalu tidur atau tinggal bersama Nabi. Caranya gimana? Caranya adalah Abdullah bin Abbas ini punya bibi yang menjadi istrinya Rasul. Ya. Yaitu ibu kandungnya Abdullah bin Abbas bersaudara kandung dengan Maimunah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu memanfaatkan, mumpung bibi saya istrinya Nabi, manfaatin. Caranya apa?
di momen di mana Nabi dapat jatah tinggal bersama Maimunah, Abdullah bin Abbas nebeng. Karena kan istrinya Nabi, mahramnya dia. Di antara tujuannya apa? Biar kalau pagi-pagi atau tahajud yang membangunkan Rasul. Jadi kalau Rasul bangunkan, betapa punya gairah. Maka ini penting bahwa sosok ayah itu memberikan impact, dampak. Khususnya jangan sampai pagi hari ayah sibuk untuk ngurusin bagaimana berangkat kerja tapi lupa membangunkan anak. Apa yang ayah lakukan kalau pagi hari? Di antara contoh yang Nabi ajarkan adalah memberikan mood booster. Mood booster itu apa? Memberikan kalimat-kalimat positif. Ya, caranya di antara yang Rasul lakukan adalah bertanya tentang mimpi. Disebutkan oleh Samurah bin Jundab dalam riwayat Imam Bukhari. Sebada Rasulullah SAW salat subuh, Rasulullah membalikan badannya kepada sahabat, kemudian bertanya kepada para sahabat, hal ro'a ahadu minkumul bariyata ru'ya. Siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam? Jadi Rasulullah itu punya kebiasaan kalau setiap habis salat subuh pagi-pagi nanya mimpi. Ya, nanya mimpi. Dan biasanya sahabat-sahabat itu cerita mimpinya. Dan inilah menariknya, Rasulullah setiap ada sahabat cerita mimpi, Rasulullah memberikan kalimat thayyibah. Karena kata Nabi, mimpi itu ibarat burung terbang di udara, dijatuhkan kalau di bawahnya air, dia jatuh ke air, kalau di bawahnya tanah, jatuhnya ke tanah. Maksudnya apa? Kalimat takwil akan mimpi akan menjadi kenyataan bagi orang-orang yang mengetahuinya. Makanya kalau ada orang mimpi apapun, kalimatnya yang baik. Ya, kalau kita nggak tahu takwilnya, yang baik-baik saja. Kadang-kadang kita ini ada mimpi, kita langsung bikin cemas gitu. Bapak, aku mimpi gigiku copot. Waduh, ntar bakal ada yang mati ini. Gitu. Itu bikin anak makin panik. Ya, dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah menyampaikan mimpi ini, ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aku mimpi langit terbelah dan aku naik ke atas." Kata Rasulullah, "Kelak engkau akan dimuliakan oleh seluruh penduduk dunia, bahkan oleh seluruh penduduk langit." Ternyata yang dimaksudnya adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Kalau mimpinya mimpi buruk gimana? Rasulullah pun mengatakan yang baik. Pernah disebutkan Abdullah bin Umar bermimpi dibawa keliling neraka, ya, tour of the nar. Ya. Kita juga kalau dibawa mau nggak ya, walaupun ya cuman free trial gitu. Saat dia mimpi ditarik oleh dua malaikat penjaga neraka, dilihatkan bagaimana siksa neraka, bangunlah dia dalam keadaan nafas tersengal-sengal, takut luar biasa. Takut dia. Mimpi ini membuat dia gelisah. Dan di antara adab kalau mimpi buruk, para ulama membaginya dua. Satu, jangan ceritakan. Cukup kita aja yang mengetahuinya. Atau kalau mau ceritakan, ceritakan sama orang yang gak punya hasad. Kira-kira gak punya hasad sama kita. Jadi kalau kita mau cerita mimpi buruk, pastikan yang mau kita ceritain ini orang gak punya hasad. Nah, Abdullah bin Umar mau gak mau cerita. Dia cerita sama kakaknya, sama saudara perempuannya, itu adalah Hafsah binti Umar, di mana Hafsah ini adalah istri Rasulullah SAW. Jadi ketika cerita sama Hafsah, Hafsah cerita balik sama Rasul. Rasul tahu bahwa Abdullah bin Umar mimpinya buruk, dipanggillah Abdullah bin Umar. Lihat cara Nabi membuat yang tadinya merasa gelisah, merasa tidak nyaman. Apa kata Nabi? Ni'mar rajul Abdullah law kana yusallil lail. Sebaik-baiknya laki-laki engkau wahai Abdullah, seandainya engkau rajin salat malam. Jadi Nabi itu memberikan mengkonversi orang yang mimpi buruk, justru dikasih motivasi. Sebaik-baiknya laki-laki engkau kalau rajin salat malam. Berdasarkan riwayat kata Imam Ad-Dhahabi dan kitab Syiar Al-A'lam Nubala, setelah itu Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan salat malam sampai akhir hayatnya demi membenarkan kalimatnya Nabi ni'mar rajul tadi. Jadi Abdullah bin Umar tuh habis itu langsung punya motivasi salat malam. Ini petunjuk pertama. Makanya kenapa kalau pagi-pagi
setiap kita kalau ngomong sama anak yang baik-baik. Jangan nanya tugas, jangan nanya berat-berat. Nah, rasio pajak tahun ini berapa? Nggak usah. Menurut kamu gimana keputusan Menteri Keuangan kita? Nggak usah. Itu biar bapak diskusi aja di ruangan kerja. Anak-anak puyeng gitu. Lagi nanya inflasi ekonomi berapa persen negeri ini. Kalau pagi-pagi nanya yang baik-baik. Gimana Ustadz kalau anak mimpi buruk? Kalimat yang baik aja. Kita nggak punya ilmu mentakwil, sedikit orang yang punya ilmu itu, saya pun nggak ada. Tapi yang baik-baik aja, jangan malah ditakut-takutin. Papa aku mimpi dikejar-kejar anjing. Wah sebentar lagi kamu mati nak, tinggal tulang belulang tuh. Jangan bikin takut. Justru kita cari aja, masya Allah anjing yang hina aja ngejar-ngejar kamu, apalagi manusia gitu. Kayaknya kamu banyak yang ngefans deh gitu. Jadi pagi itu dianjurkan kita untuk bercerita yang positif. Makanya kalau anak pagi-pagi dia happy, berdasarkan riset mempengaruhi kondisi emosinya sepanjang hari. Jadi kalau kita ingin anak-anak di kelasnya dia happy, mudah menerima pelajaran, maka mulailah dari pagi. Jadi ayah itu pagi itu tugasnya bikin happy. Itu nanti membuat anak terkesan. Yang kedua, memanfaatkan golden moment itu adalah termasuk bagaimana waktu-waktu yang kira-kira anak itu butuh kehadiran psikis kita. Menurut para ulama, waktu yang kedua dibutuhkan anak itu adalah saat siang hari, saat lelah fisik, habis sekolah. Disitulah momen kita menyapa. Siapa yang menyapa di waktu ini memberikan pengaruh bagi jiwa anak. Makanya Rasulullah SAW itu termasuk yang mencontohkan menyapa anak lebih dulu. Ini adab. Jangan mentang-mentang gitu lah. Kita kan lebih tua, anaknya ngapa kita loh. Tidak. Justru Nabi mengajarkan anak-anak yang belum balik diajarkan untuk disapa dulu. Dalam riwayat Imam Muslim, marra Rasulullah SAW ala gilmanin fasallama alaihim. Rasulullah SAW melewati kumpulan para bocah dan menyapa mereka. Jadi menyapa anak kecil itu sunnah. Ya, jangan bilang gini, lah dia harusnya diajarin adab dong Ustaz. Kita lebih tua, kita disapa duluan, dia belum ngerti. Justru ketika disapa senang. Apalagi nyapa misalnya bapaknya, Ustaz, kiai, senang dia. Assalamualaikum nak, masya Allah lagi ngapain? Kalau kita tahu anak butuh itu, maka siang hari itu kita boleh menyapanya. Kalau anak itu misalnya ditemani oleh ibunya pulang sekolah, handphone ibunya kan bersama dengan dia. Kita telepon ibunya. Kita tanya, adek gimana tadi sekolahnya, happy nggak? Tanya dulu perasaannya. Di antara yang dianjurkan kalau bertanya anak dua, tanya perasaan, yang kedua tanya hobinya. Maksudnya tanya hobinya apa? Misalnya anak itu senang main bola, maka nanya, tadi main bolanya gimana? Jadi jangan nanya tugas, ada PR enggak? Hafalan kamu udah berapa juz? Puyeng tuh anak. Kalau siang hari itu yang dianjurkan nyapa. Anak habis main boneka, tadi gimana bonekanya gitu. Dan ini dicontohkan oleh Nabi, di mana Nabi kalau bertemu anak kecil disebutkan oleh Anas bin Malik, dia punya sepupu namanya Abu Umair. Disebutkan bahwa Nabi selalu menyapa Abu Umair dengan bertanya, "Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair?" Wahai Abu Umair, burung pipit piaraan kamu gimana kabarnya? Jadi Nabi itu nanya burung pipit piaraan. Ternyata berdasarkan riset, orang itu paling seneng kalau ditanya tentang hobinya. Dia akan cerita banyak. Contoh bapak hobi main sepeda. Kalau ditanya tadi sepedaan kemana Pak? Wah tadi kita tuh dapatlah 21 kilo. Gini, cerita tuh. Bapak kolektor batu akik. Kalau ditanya pasti seneng. Koleksi batu akik, wah terbaru Ustaz, saya bawa dari Bacan. Wah tuh nih, jadi cerita enak. Orang itu kalau ditanya hobi, pasti cerita. Begitu ditanya tugas, proposal udah jadi belum? Langsung diem. Laporan keuangan gimana? Nanti bos ya. Tapi kalau tanya hobi, pasti mau.
Makanya tanya hobi dulu. Anak tuh kok baru nelfon langsung tanya, PR-nya gimana? Hafalan kamu nambah nggak? Capek dia. Makanya orang tua kalau nyapa anak yang di pesantren, jangan nanya tugas dulu. Tanya perasaannya, happy nggak nak selama sebulan ini? Terus kita tahu anak kita tuh hobi banget main basket. Kemarin gimana? Basket sempat juara nggak pas ini? Aduh pak, gini. Cerita dia. Tapi kalau baru datang gimana? Assalamualaikum, gimana kabarnya? Hafalan kamu nambah nggak? Ya, gimana? Nilai kamu naik nggak? Langsung dapat berat ya. Ini strategi bicara sama anak. Yang ketiga, jadi pagi kita harus memberikan keceriaan, siang kita menyapa anak sebisa mungkin, terutama anak-anak kita masih balita. Lewat mana nyapanya? Lewat istri kita yang menemaninya di sekolah. Yang ketiga, ini hal yang sering kita remehkan tapi ngaruh dalam jiwa anak, menemani anak di saat tidur. Momen yang kita lupakan itu adalah saat tidur itu momen berharga. Nemenin. Khususnya anak di bawah 10 tahun. Anak di bawah 10 tahun itu tidak boleh tidur tanpa didampingi. Kenapa? Karena selama seharian dia punya banyak pengalaman, entah dari handphone yang dia tonton, entah dari obrolan teman, itu dia merekam semuanya. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang sampah, ada yang baik. Nah, kalau dia tidur tidak sempat menceritakan pengalamannya, dia rekam itu yang buruk-buruk tadi. Tugas kita ngapain Ustadz? Tugas kita sebelum tidur pastikan anak bercerita pengalamannya. Tadi kakak gini. Tadi kakak kesel, kakak pukul aja teman kakak. Habisnya dia ngambil mainan kakak. Baru kita bilang, oh kakak kesel mukul. Oh, kalau mukul itu menurut kakak baik gak? Enggak sih, tapi kakak kesel gitu. Di situ tugas kita dua. Kalau pengalaman itu buruk atau ke hal itu buruk, kita langsung delete. Lain kali kakak bisa mengadukan ke ibu guru dulu. Kalau dia iseng bilang kakak gak suka, ya nanti kalau pukul ntar besok khawatirnya dia balas lagi. Jadi ya nak ya. Kalau pengalamannya baik, kita record, kita kuatkan. Tadi kakak bagi ini teman kakak traktir semuanya. Wah alhamdulillah, iya kan dompet papa ketinggalan, kakak ambil uang isinya. Nah itu beda tuh. Itu bapaknya baru innalillah, awalnya alhamdulillah, terakhir innalillah. Tapi boleh kita bilang, nah lain kali izin gitu. Tapi yang baik-baiknya kita record. Jadi menjelang tidur itu jangan sampai anak nggak ada sesuatu yang bermakna. Setidaknya kalau anak-anak balita itu ajarkan, satu, emaknya bacain buku, ya, bacain buku. Yang kedua bisa jadi murojaah hafalan, anaknya dengerin aja, ya. Mama atau terutama papahnya boleh. Papahnya bilang, papa mau baca, ya, Al-Qari'ah yang ayat pendek nanti sebelum tidur. Dan biasakan sebelum tidur itu memperbanyak istighfar. Ya nak, sebelum tidur, sebelum baca doa, yuk istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Jadi anak punya kebiasaan yang baik, yang sebelum tidur itu kita bilang, selamat tidur sayang, mimpi indah gitu. Dan itu sangat berkesan. Jadi tidurnya dia itu yang diingat adalah momen sebelum tidurnya. Jadi usahakan sebelum tidur itu minimal didampingi, setidaknya diajak ngobrol. Itu yang ketiga. Yang keempat, karena waktu terbatas, momen yang tidak boleh kita lupakan yang memberi kesan itu adalah saat naik kendaraan. Banyak orang tua bawa anak naik kendaraan, tapi ya berlalu begitu saja. Padahal naik kendaraan itu momen yang sangat istimewa. Satu, kondisi sedang dinamis. Anak-anak tuh senang ketika bergerak, apalagi kalau sekitarnya banyak pengalaman hal-hal yang menyenangkan. Tapi banyak orang tua justru saat naik kendaraan, anak dikasih handphone, bapaknya sibuk dengerin
Satu, nggak ada dialog. Pada momen yang paling tepat ngobrol itu saat naik kendaraan. Maka kita bisa belajar misalnya dari mana Abdullah bin Abbas mengenang satu hadis pesan Nabi yang begitu berkesan di dalam dia. Yang kita tahu pesannya ihfazillah yafazka dan seterusnya itu. Kapan itu? Kata Abdullah bin Abbas, saya diboncengi oleh Nabi, dinaikkan ke belakangnya Nabi. Saat itulah Nabi bilang, aku beri wasiat buat kamu. Dan itu bukan hanya Abdullah bin Abbas. Dalam sebuah riwayat, ya, Mu'az bin Jabal juga dinaikkan di ontaknya Nabi. Kemudian Nabi pun memberikan pesan, ya Mu'az, atadri hakul ibad Allah hakullah alal ibad. Wahai Mu'az, kamu tahu enggak hak hamba terhadap Allah dan hak Allah terhadap hamba? Itu Nabi ajarkan di mana? Saat naik kendaraan. Jadi kalau bisa naik kendaraan itu momen untuk ngobrol, momen untuk menasehati itu di saat naik kendaraan. Ada kesan-kesan yang nanti dia ingat. Makanya otak ini menarik ya. Kalau para ahli neuroscience bilang, memori anak yang otak ini kan bagi dua, otak mamalia. Ada otak yang merekam sesuatu yang nempel, yang disebut korteks. Itu dipengaruhi oleh bagian otak nama limbix. Limbix itu otak yang merasakan sesuatu. Kalau perasaannya happy, otak itu akan membesar dan membuka saluran yang menghubungkan limbix dengan korteks. Namanya insula. Insula itu ya apa ya, sejenis, kalau bahasa yang mudah dimengerti itu kayak saluran air, kayak paralon. Kalau paralonnya menyempit, informasi itu nggak bisa masuk, tapi kalau paralonnya membesar, masuklah informasi. Nah, limbix itu menentukan insula itu mengecil atau membesar. Insula membesar kalau limbixnya itu membesar. Dan kapan limbix membesar? Kalau lagi happy. Makanya kalau anak lagi happy, omongan kita itu bisa diingat. Aku ingat papa ngomong gini loh. Aku ingat, dan itulah yang Nabi lakukan. Salah satunya, Nabi kalau naik kendaraan gak diem aja. Banyak orang tuh naik kendaraan diem aja. Ya, ntar kesambet jin aja. Makanya kalau naik kendaraan tuh momen ngobrol, tanya gimana ininya. Itu momen yang harus kita lakukan. Yang terakhir, karena waktunya singkat, 5 momen yang harus kita jadikan momen itu saat makan bersama. Nah, kayak momen makan itu momen ngobrol, momen nasihat, momen diskusi. Kan sudah kita pernah bahas di antara makna makan bersama. Makan bersama itu kata para ulama cirinya 5. Jangan sebut makan bersama kalau nggak ada ciri-ciri. 1, wujuhu ila ta'am, menghadap ke makanan. Bukan makan bersama kalau sambil ngelihat ke TV, itu bukan. Makanya kalau kita ke tanah suci itu kan kalau ada buka bersama, entah itu saum sunnah atau saum wajib, makanan itu digelar orang menghadap ke makanan. Itu disebut makan bareng. Yang kedua, membagi lauk dari piring yang besar dimakan bersama atau dibagi piring kecil. Senampan bersama atau dibagi. Yang ketiga adalah saling mencicipi. Makan bersama itu sunnahnya cobain sedikit menu orang itu makan bareng. Yang keempat, tidak ada media penghalang, nggak boleh ada gadget, bahkan baca Quran di meja makan ulama menghukumnya makruh karena salah tempat. Buat orang lain malah jadi merasa bersalah kalau makan karena ada yang lagi baca Quran. Ya, baca Quran itu mulia, tapi di tempat yang salah malah nggak baik. Kayak yang baca Quran di WC nggak tepat. Ya, ada tempatnya. Likuli amalin waktuha walikuli waktin amaluha. Kalau baca Quran saja dihukumi makruh, apalagi main gadget. Nah, itu penting tuh. Nah, yang kelima, makan bersama itu cirinya adalah yatahaddats ma'ahum, saling ngobrol. Makanya kalau makan bersama tuh ngobrol. Momen untuk makan itu saling ngobrol, tanya. Makanya Nabi itu kalau lagi makan itu sering tuh ada momen-momen saling nasihatin. Ketika Nabi misalnya mengajarkan sahabat tentang makna berkah, di mana
air susu ya, kuah, sahabat bikin kuah daging kambing sedikit, Nabi bilang ambil, tapi ternyata kuahnya banyak, karena keberkahan dari Nabi. Atau Nabi bisa menasihati Umar bin Abi Salamah, waktu itu masih kecil. Nabi juga mengingatkan Umar yang makannya enggak tertib. Kemudian Nabi katakan, ya gulam samillah ta'ala wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Intinya, momen makan bersama itu momen yang harus kita manfaatkan untuk dibuat anak berkesan. 5 hal inilah yang rutin, reguler kita isi. Jangan sampai lalu begitu saja. Pagi nggak ada kesan, siang anak nggak disapa, malam biarin tidur, naik kendaraan nggak ada obrolan, makan bersama pun kaku, main sibuk dengan gadget masing-masing. Sehingga anak melewati hari sampai dewasa nggak ada satu yang dia ingat dari orang tuanya. Ini yang membuat kita menyesal jadi orang tua. Baik, kita lanjutkan lagi di bulan depan, masih bab mengikat hati di dalam serial Mendidik Anak Akhir Zaman. Bagaimana ke depan kita momen-momen istimewa dalam kehidupan anak juga nggak boleh kita lupakan. Itu yang bisa kami sampaikan. Aku luqul azza fastaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut salat sunnah.